saya kan kepengen tahu kenapa bisa dilarang kan gitu. Ya. Orang Pian bilang itu lahan Pian kan gitu. Ya. Sedangkan secara peta yang kita buka ini itu lahan M-SAM kan gitu. Secara yang saya buka, karena saya kan baru Pak, saya nggak ikut buka kemarin. Karena saya yang buka harus ditanam. Enggak, kan gitu. dasarnya bisa dikatakan lahan M-SAM itu apa? Karena masuk HGU kita. Gimana? Masuk HGU kita Pak. HGU. Sementara itu kan udah di luar patok. Ya, Kita ini termasuk orang yang masang patok loh kemarin sama dinas kehutanan. Ya nggak apa-apa, kita selesaikan. Makanya itu kita perlu klarifikasi masalah itu. Sampai ini M-SAM. Ya, saya M-SAM. Saya M-SAM. Jabatan kamu apa? Saya manajer. Siapa namanya Pak? Budi Utomo. Pak Budi Utomo. Oke. M-SAM sini ya? Ya, M-SAM sini. M-SAM sana sini kan sama M-SAM. Iya. Ya nggak apa-apa, saya buat dokumentasi aja. Masalahnya saya juga dulu anggotanya Pak Haji Sam. Pernah kerja di mana? John Lin saya. Iya, John di mana? Kantor pusat. Sampai saya tugas di Equity Tower dulu. Yang kalau yang lama-lama kayak Gimoyo itu pasti kenal sama saya. Gimoyo, Ya, si proyek Paijan. tanam ini kan langsung di bawah Pak Gim. Oh ya? Kalau sampai tahu nomornya ya udah hubungi aja. Boleh. Cuma nggak masalah kalau masalah proyek tanam dan lain-lain, cuman maksud saya itu kalau M-SAM mengklaim bahwa itu adalah HGU M-SAM, tentunya perlu klarifikasi kan. Masalahnya pemasangan patok kita sendiri ikut kemarin. Dan bulan kita berapa Mas Ambar? baru. Dan kita juga udah klarifikasi ke dinas kehutanan ya. Sekitar 2 bulanan lah. Sampai ke Kementerian Kehutanan sudah kita. Bulan 4 ya, kalau nggak salah bulan 4 atau bulan 3 kan. Kemarin itu Pak pendobrakan aja kan para pengetahuan masyarakat. Nah, sebanyak kami tahu pada mungkin dobrak itu. Udah nggak apa-apa, kita selesaikan aja. Iya. Kalau memang sampai tahan alasannya memang itu lahan pian, ada buktinya ya kita nggak bakal maksa. Iya. Nggak bakal kita langsung dobrak untuk nanam, nggak seperti itu. Tapi nyatanya kan udah didobrak itu bos. Nah yang tanaman yang sebelumnya ada itu kan jadinya gimana? Siapa tahu kan di lahan orang itu pernah ditanam harta karun yang nilainya miliaran, itu siapa yang tanggung jawab jadinya? Kalau itu saya nggak tahu ya. Karena legal urusan saya, karena saya cuma nanam. Yang bukan saya, karena saya nanam yang legal, maksudnya izin lokasinya bukan saya. Terus untuk nanti kalau sudah dibuka ini mau dijadikan. Iya, tapi kan harusnya ada konfirmasi dulu, bos. Saya paham prosedurnya ya. Umumnya kan perusahaan itu sebelum melakukan aktivitas di satu lokasi, itu pasti ada koordinasi ke pihak pemerintahan setempat mungkin atau Pastinya mungkin warga. Pastinya sudah ada. Saya nggak tahu ya, kalau dobrak itu pasti udah ada koordinasi. Tapi kok nggak ada tembusan ke pemilik? Memang saya kan, ya. Saya udah 15 tahun di kebun. Saya juga dobrak, pasti udah koordinasi. Berani menurunkan alat itu udah pasti udah koordinasi. Sudah itu aja. Nyatanya pemilik lahan justru nggak tahu sama sekali loh bos. Ya kan kita nggak tahu seperti apa ini di sini aturannya seperti apa kan. Ya kita nguruskan aja. Memang di sini kita selesai. Saya cuma kepengen tahu alasan Pian melarang nanam kan gitu. Iya. Karena itu udah didorong. Oh itu kita yang dorong, ada petanya. Oh dilarang tanam. Oh ini lahan saya. Ada ini buktinya. Ya sudah kita urus aja nanti. Iya. Cara misalnya Pian minta apalah ganti rugi atau apa, itu kan prosesnya panjang. Kan seperti itu. Atau ya udah tanam aja tapi buat saya. Kan bisa aja seperti itu. Iya. Seperti kasusnya tempat Pak Bambang. Itu kan kita yang nanam, tapi buat Pak Bambang. Jadi berapa harga sawitnya, satu pokoknya berapa, sama pupuknya berapa. Kalau untuk tempat Pak Bambang kemarin kan karena dia yang dobrak ya, kita nggak potong itu. Misalnya semua biayanya di situ 10 juta. Maksudnya dijadikan plasma Ya, seperti itu. tapi bukan plasma yang kayak di BRI dulu ya. Kalau BRI dulu kan plasmanya geser. Kalau itu memang lahan pian di situ ya udah plasma pian di situ. Kamu nggak masalah kalau misalnya pemiliknya nggak keberatan silahkan kalau itu Ya, kan. Tapi itu. tinggal kalau memang keberatan ya sudah nggak masalah. Tinggal aturannya seperti apa aja lagi yang disepakati Kalau itu kan. bukan saya ini kalau aturan plasma. Makanya mungkin tapi memang nggak tiap hari di sini. Loh, orang legal kita siapa?
Siapa legalnya? Pak Irwan? Pak itu enggak yang di M1, Pak Budi ya, Pak Budi. Coba nanti tak ini, biar nanti sampai gini aja nembuskan surat, mungkin nembuskan Ke? surat ke CM kita aja, ke Pak Adam aja. Pak Adam. Jadi, Oke, saya punya nomornya Pak Adam. nanti ya sampai WA aja, Pak, lahan saya ditobrak, saya mau ditanam, saya larang Oke. karena alasannya ini gitu kan. Nanti Pak Adam pasti konfirmasi. Kayak kemarin kan kita baru sebulan lah yang masuk Bumi Prada itu kan. Sampai tahu kan? Tahu Bumi saya. Prada itu nolak kita nanam di sana. Ya pastilah ya, kan. kita stop aja. Kan belum ada konfirmasi bos, pasti mereka akan melarang. Iya, kita stop aja. Setelah memang saya punya suratnya, ya udah kita ke seberang. Legalnya seperti apa? Rupanya mereka izin usaha sudah off 2018. MSA masuk disetujui 2019 kemarin. Makanya kita tetap tanam karena menang kita. Enggak, yang perlu penjelasan ke kami itu sebenarnya gini bos. Kalau lahan itu misalnya termasuk HP ya, hutan produksi, mungkin nggak akan seperti ini, susah urusannya ya. Cuman karena lahan itu kan udah di luar HP, itu udah masuk APL ya. Kenapa masih dikatakan bisa dijadikan HGU? Tentunya kan kalau di lahan tambang kan biasanya harus ada CNC dulu ya. Harus ada clean and clear. Artinya ganti rugi lahan dan lain-lain baru boleh keluar kuasa pertambangan. Umumnya seperti itu kan? Iyalah itu nanti legal ya, tahu lah. Saya nggak berani ngomong banyak kalau itu. Karena saya cuma tugasnya nanam aja Pak. Nah makanya itu. Karena saya nanam, saya merasa terganggu nanam saya di stok orang kan, makanya saya kesini. Boleh, nggak masalah. Pian bola itu, ya udah masuk akal berarti kalau ini memang lahan pian ditolak ya masuk akal kan gitu. Bagus. Sebenarnya kalau dari awal bos ada pertemuan seperti ini mungkin lebih smooth urusannya. Cuman dari awal itu istilahnya tanpa permisi masuk ke lapangan ya kita anggap itu hama jadinya ya kan. Ya dan ini kok malah berlarut-larut nggak ada yang ngurus gitu. Dari bulan 3 sampai sekarang. Kita lama loh nunggu katanya mau pertemuan dari perwakilan dari MSA mau datang mau klarifikasi. Kalau saya ini bukan sengaja ke sini ya. Karena kenapa nggak mancang tolak orang Pak? Mana orangnya? Makanya mau ke tempat orang apa? Bapak ini tadi di kantor aja. Ya sudah saya ke sini. Bukan kita mau masalah legal masalah apa? Nggak bakal putus di sini. Betul. Tapi kalau sampai memang nanam mau nolak tanam karena ini lahan dia, ya sudah masuk akal berarti. Jadi gini Pak. Karena itu sudah ada yang ditanam Pak. Ya nggak apa-apa kita kalau memang itu tanah dia udah tanam itu buat sampean aja sudah. Ya sudah tanam sendiri itu. Yang di mana? Apa Pak? Di atas persimpangan antara Intan itu loh. Iya. Di dalam itu Pak. Di Sampingnya pagar lah. kayu, yang di pagar kayu. Iya. Itu banyak yang punya. Iya kan itu belum ditanam ya di pagar kayu. Lah ya belum ditanam. Sudah ada Tanaman pedang. Oh tanaman. Iya. Oh. Jadi gini, Pak. Kita itu kan sebenarnya ragu benar nggak ini MSAM karena ada lagi statement yang keluar katanya itu bukan MSAM, Habib lah yang mau nanam di situ. Habib yang mana? Oh beda. Beda. Benar-benar Habib itu MSAM juga, tapi Habib itu atas nama untuk plasma. Kayak siapa? Pak Yuswo juga. Saya paham Kak. Masalahnya ke HGU kan? Iya, jadi Habib ini kita sebut Habib aja lah ya. Kita sebut Habib. Habib ini punya tanah 100 hektar. Mau dibuka nggak ada alatnya atau nggak mau repot. Sebenarnya biaya kan ada pasti, tapi nggak mau repot. Dia tanam sama aja selesaikan. Tapi itu sebenarnya kalau kita buka kita tanam bukan kita yang ngurus. Kalau lahan Habib itu. Nah itu justru itu yang jadi masalah di lapangan. Habib mengklaim bahwa itu lahannya dia, sementara warga memastikan bahwa itu lahan mereka bukan lahan Habib. Seperti itu. Urusannya sama Habib lah ya. Yang namanya Habibnya Habib siapa itu nggak pernah nongol ke lapangan itu loh bos. Tapi kalau itu bicara masalah itu kalau memang pembicaraan masyarakat seperti itu memang ada benarnya. Contoh kayak gini, bukan ulun membela masyarakat. Contohnya kayak gini aja. Biasanya kan yang telah ulun lihat selama ini
simpukannya M-Sam ini kan itu utara selatan. Toh ini kenapa timur barat? Itu kan sudah ada perbedaan di situ mas. Di situnya aja sudah ada perbedaan ya. Antara utara selatan dan timur barat itu Iya. bukan SOP, bukan Ya, aturan. memang. Tergantung keinginan kita sama posisi lahannya itu. Tapi kan kebanyakan yang pernah orang lihat sudah yang selama ini dibuka itu rata-rata utara selatan. Kalau itu nggak bisa dipermasalahkan karena kalau utara selatan atau timur barat itu tergantung lahannya. Kalau bukit kayak M1 nggak mungkin utara selatan timur barat, pasti ngikutin kontur. Ya memang, tapi kan dataran tingginya kan utara selatan semua tuh. Dari Nah, tapi kalau M-Sam ini jangan ragu, kalau ini memang M-Sam yang bertanggung jawab. Ya, M-Sam yang bertanggung jawab. Ini. Kalau masalah Habib, kita nggak tahu ya masalah Habib. Memang lahan Habib itu beda sendiri. Karena setahu kami nggak ada Habib yang mana tuh itu nggak punya lahan di sini. Habib yang mana? Itu kan ya, Kecuali Said Jafar yang atas nama Pemda Kota Baru. tinggal gini aja, lahan itu punya siapa? Ya berarti nggak jauh-jauh dari situ. Lahan itu kemarin punya siapa? Misalnya punya Pak Haji ini, coba tanyakan diplasmakan sama siapa kan? Nah, buat saya langsung sama pemiliknya loh bos di lapangan itu. Soalnya kalau plasma mandiri ini sebenarnya nggak setiap orang bisa. Kayak pian misalnya, Pak, saya punya 10 hektar, buatkan plasma mandiri belum tentu bisa karena plasma mandiri ini ya sudah terlanjur atau hadiah buat kepala desa atau pamong desa itu hadiah. Ya, itu kalau misalnya mau ya. Kalau ternyata pemiliknya nggak ada minat untuk Ya kalau nggak mau ya nggak bakal itu terjadi. lah. Iya kalau nggak mau nggak bakal terjadi. Tapi Kasus nyatanya di kayak lapangan Trangkeng, di lapangan langsung eksekusi, langsung dorong aja tanaman orang yang udah banyak kasus kayak di dorong. Trangkeng itu ya. Sekarang malah jadi bertukar lagi. Kasus kayak di Trangkeng udah kita buka, rupanya itu apa namanya sertifikat. Sertifikat udah dalam HG itu Pak. Kita buka kan paduannya HG. Setelah digosok, rupanya sertifikat itu memang asli sertifikat. Ada 19 hektar yang mau orang itu plasma mandiri cuma 7 hektar. Oke. Yang selebihnya memang nggak mau. Ya udah kita tidak tahu. Nggak masalah itu. Maksudnya antara tanam atau enggak kita nggak permasalah itu. Cuma tugas saya nanam. Yang boleh tanam kita tanam. Ya saya paham. Padahal saya kemarin masalah bumi prada itu udah tak bilangin loh. Kalau memang itu lahan liar, kalau kita boleh izinkan tanam, izinkan aja sampai urus tanpa mandiri selesai. Kayak gini malah urus ke sana malah diambil alih. Gila. Karena memang apa namanya izinnya apa namanya? Apa tuh? Nggak mati izinnya bumi prada itu. Semenjak dari M1 di SMA, SMA sampai ke sini. Maksudnya izin operasi perusahaannya. Iya. Izinnya kan kayak ini MSA, HG itu kan. Di dalam HG itu kan harus ada diperbarui. Ya betul. Nah, Ya. atau memang hutan produksi. Kalau karet, kalau sawit. Kalau hutan belukar itu nggak ada tanamannya, itu ada jangka waktunya mungkin 5 tahun. Betul. Nggak otomatis mati sendiri kalau memang nggak ada solusi. Emang untuk penerbitan HGU baru bisa sekarang ini bos? Karena setahu saya kan penerbitan HGU baru itu nggak bisa. Kalau untuk perpanjangan HGU lama bisa. Izin lokasi kan ada. Ah. Kalau HGU, karena kita kan bukan M4 sendiri, kita ambil alih HGU-nya BRI. Nanti perpanjangan. Betul, kalau BRI tahu lah kita lokasinya, cuman nggak sampai ke sini kan BRI maksudnya gitu. Nah, nggak sampai situ. Ini kan izinnya M3. Sebenarnya ini kan M3, M1, M2, lontar. Ini M3 sebenarnya sudah beda ini, sudah beda Beda manajer. wilayah lah, beda izin beda gitu. manajer. Cuma karena lebih dekat dengan saya nggak kenapa. Baru anak saja, gitu loh. Yang rawatnya nanti beda. Cuma mungkin kalau macam Pak Adam ya Pak Jian saya itu WA aja atau kirim surat aja. Nanti sempat kapan pasti di sini. Jangan Boleh nanti saya akan besok kok. jumpa pian, gak bakalan
ketemu. Kita koordinasi nanti sama Pak Adam juga, sama Pak Gampang siapa? aja, enak aja orangnya. Kenal kan Pak Adam? Iya, Aris Yeka juga mungkin, Aris Yeka ya. Grup Pak untuk Adam. direktur grupnya. Siapa? Ini Pak Zatlina. Bahkan yang borong tanah, yang ngetem di situ itu anak buahnya Pak Dim. Pak Gim. Oh, nanti saya kontak Pak. Makanya kemarin kenapa tanam sedikit, tanam sedikit? Ya kita kan nggak mau setor masalah. Ya. Ada ini Pak, hujan Pak, ini Pak. Kalau tahu Pak ditahan orang, kenapa lah orang gusur kan gitu? Ya. Saya pikir dokumentasi cukup.